Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan, mengapa kerajaan Demak itu runtuh jauh sebelum kerajaan Pajajaran runtuh? Jika kita melihat sejarah dari kerajaan Demak, adalah suatu kerajaan yang sangat hebat, seolah akan bertahan lama. Mungkin banyak orang beranggapan bahwa kerajaan itu akan berlangsung lama karena dengan semangat manuvernya yang luar biasa. Di samping itu, kisah-kisah para wali selalu dikaitkan dengan kerajaan Demak ini. Tetapi seperti halnya di kerajaan di tanah Jawa, bahwa jarang sekali di kerajaan Jawa itu suatu kerajaan bisa bertahan lama. Jika dalam bahasa ramalan bahwa kerajaan-kerajaan di tanah Jawa itu hanya berumur seumur jagung. Suatu kerajaan dibangun oleh perintisnya, kemudian dilanjutkan oleh penerusnya pada generasi kedua atau ketiga, tetapi pada generasi keempat kemudian mengalami kemunduran, dan seterusnya. Jika kita mempelajari sejarah-sejarah Jawa yang menonjolkan individu penguasa daripada membuat suatu sistem yang kokoh. Jadi tidak hanya Demak saja yang mengalami hal seperti itu. Kerajaan sebelumnya juga mengalami hal seperti itu. Misalkan Singosari atau juga Majapahit menunjukkan hal-hal seperti itu. Dan hal ini juga dialami oleh Pajang dan juga Mataram di generasi berikutnya. Kerajaan Demak adalah suatu kerajaan Islam pertama di tanah Jawa yang didirikan pada akhir abad ke-15 Masehi oleh Raden Patah. Berdirinya kerajaan Demak hampir berbarengan dengan kerajaan Sunda di era Pakuan Pajajaran. Dan Raden Patah sendiri berkuasa itu sejaman dengan Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi di Pajajaran. Kerajaan Demak berdiri pada tahun 1478 Masehi dan berakhir pada tahun 1554 Masehi di era Arya Penangsang, yang berarti 25 tahun mendahului keruntuhan dari kerajaan Pajajaran. Di antara prestasinya yang gemilang, meskipun mengalami kegagalan, yaitu serangannya terhadap Portugis di Malaka pada tahun 1513 dan pada tahun 1521 Masehi. Tentang sebab-sebab keruntuhannya, kesalahan awal adalah ketika Sunan Prawoto menyingkirkan uaknya setelah urutan suksesi Demak diumumkan. Raden Patah sebelum meninggal, ia telah mengumumkan tentang urutan suksesi di kerajaan Demak. Setelah Raden Patah meninggal, yang menggantikan harus Adipati Unus. Dan setelah itu kemudian harus diberikan kepada Pangeran Sekar, dan terakhir adalah Trenggono. Dengan urutan tersebut, Sunan Prawoto anak Trenggono mulai cemas dengan urutan suksesi tersebut, karena setelah Adipati Unus yang akan menjadi raja itu adalah Pangeran Sekar, ayahnya Arya Penangsang. Dan hal ini jika terjadi, maka kemungkinan ayahnya Trenggono
dan ia sendiri berpeluang kecil untuk menjadi raja. Karena kemungkinan setelah Pangeran Sekar menjadi raja, maka anaknya Arya Penangsang akan menjadi putra mahkotanya. Hal demikian yang membuat Sunan Prawoto cemas, karena kemungkinan untuk menjadi raja itu akan semakin kecil. Karena itu ia kemudian merencanakan untuk menyingkirkan uaknya, yaitu Pangeran Sekar, dan sekalian menyingkirkan tokoh utama di balik kekuasaan Demak waktu itu, yaitu Sunan Kudus. Karena itu ia kemudian merencanakan untuk mencuri keris Sunan Kudus. Jadi dengan menyingkirkan dua tokoh tersebut, maka akan dengan mudah memberi jalan kepada ayahnya Trenggono untuk menjadi raja, dan kemungkinan besar setelah itu ia akan menjadi raja. Sunan Prawoto kemudian menyingkirkan uaknya itu dengan mengeksekusinya di pinggir sungai. Karena itu setelah meninggal Pangeran Sekar kemudian dikenal dengan julukan Pangeran Sekar Sedaing Lapen. Jadi dengan menyingkirkan uaknya dengan keris Pangeran Kudus, akan memudahkan juga menyingkirkan Sunan Kudus dalam ranah perpolitikan di Demak. Dengan demikian yang menjadi penghalang ambisinya, keduanya dapat disingkirkan dengan mudah. Pada awalnya hal ini berhasil dan Sunan Kudus dibuli habis-habisan. Tetapi kemudian pencurinya dapat ditangkap dan mengakui sebagai suruhan dari Sunan Prawoto. Perbuatan picik ini dapat tertutupi ketika pada tahun 1521 Masehi Adipati Unus meninggal, sehingga Trenggono kemudian diangkat menjadi raja. Pada tahun 1546 Sultan Trenggono itu meninggal ketika menyerang Panarukan, sehingga Sunan Prawoto kemudian diangkat menjadi raja. Tapi hal ini tidak mendapat persetujuan dari Sunan Kudus. Arya Penangsang kemudian menuntut haknya dan kemudian menduduki Demak tahun 1547 Masehi. Dan Arya Penangsang berkuasa di Demak itu dari tahun 1547 sampai tahun 1554 Masehi. Dan kekuasaan kemudian dapat direbut oleh Hadiwijaya atau Joko Tingkir pada tahun 1554 Masehi. Dan Joko Tingkir kemudian memindahkan ibu kotanya ke Pajang. Karena itu tahun 1554 Masehi dianggap merupakan akhir dari kerajaan Demak. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.